Alhamdulillah masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Mau dengar apa kelanjutan dari pembahasan yang Ibu Zulfa sampaikan? Yuk kita simak kelanjutannya. Silakan Ibu Zulfa. Nah, kita sebagai umat manusia, bagaimana melihat ini setelah melihat kenyataan bahwa lingkungan kita itu semakin buruk. Sampah di mana-mana, orang tidak paham tentang arti kebersihan. Nah, oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Dan sekecil apapun, sebesar darah dalam bahasa agama, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Kalau problemnya adalah lingkungan, maka kita semuanya berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan itu dan kemudian memperbaikinya. Satu orang berbuat tentu kecil maknanya. Tapi ketika orang berkumpul dan menjadi sebuah community, maka itu menjadi social movement, gerakan sosial. Dan Allah menyebut bagaimana community itu mempunyai kekuatan dalam konteks istilah ummah begitu. Ini yang akan bisa memunculkan masyarakat yang madani. Oleh karena itu, dalam konteks pembicaraan mengenai kebersihan lingkungan ini, tidak ada lain selain mari kita recovery lingkungan ini dengan memperbaiki diri, yang dalam bahasa agamanya adalah bertaubat tentang kebersihan lingkungan. Ya, makna taubat itu apa? Menurut Islam, ya, yang kita sebut, yang kita rujuk adalah kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Ya. Artinya apa? Katakanlah kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi, maka akan berlaku kepada mereka sunnah Allah seperti orang-orang terdahulu. Nah, jadi kita mau tidak mau sekarang harus merecovery mindset kita untuk kembali kepada ajaran Allah dengan memperbaiki realitas lingkungan kita yang sudah rusak. Ya. Nah, ada sebuah hadis mengenai taubat, ya. Yang artinya adalah orang-orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Nah, jadi kalau kita mulai untuk merecovery keadaan ini dengan cara bertaubat, maka insya Allah kerusakan bumi ini tidak menjadi beban dosa kita. Nah, oleh karena itu, dari pembicaraan ini kita sampai kepada kesimpulan akhir bagaimana taubat untuk merecovery lingkungan itu dalam orientasi menjalankan perintah Allah. Yang pertama, berangkat dari kesadaran, yaitu menyadari pentingnya kebersihan lingkungan. Dari kesadaran itu kemudian muncul pengetahuan sehingga memunculkan program kebersihan lingkungan. Satu orang melakukan akan berdampak kecil, tapi dua orang akan lebih besar lagi. Ketika community akan lebih besar. Kemudian tidak mendukung pembicaraan yang tidak sesuai. Semisal ada orang membuang sampah, buang aja di situ, nggak apa-apa, nggak ada yang melihat. Nah, itu janganlah didukung yang seperti itu. Kemudian peduli terhadap persoalan kebersihan lingkungan. Dibiasakan ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita peduli, begitu ada sampah kemudian kita ambil, masuk ke tempat sampah, insya Allah perlahan-lahan orang akan mengikuti. Dan juga kemudian kita menjadi pendakwah tentang kebersihan lingkungan. Kita sebagai agent of change dalam kerangka perbaikan lingkungan itu. Ya. Jadi bentuk tobatnya bisa dispesifikasi secara sederhana seperti itu. Ada bentuk verbal, bentuk sikap, dan tindakan. Verbal yaitu dengan bicara kita bisa mengajak kebersihan, ayo bersih-bersih. Ini kotor, mari kita bersihkan. Itu sampah plastik, coba diolah. Gitu. Sampah plastik itu bisa
orientasi menjadi eco-brick yang nanti bisa berguna untuk berbagai kepentingan, dari membuat furniture sampai menjadi batas taman misalnya. Tidak melakukan provokasi orang untuk melakukan tindak yang merusak lingkungan. Terus babat wae misalnya begitu. Padahal kita penting untuk mengajak untuk melakukan penghijauan. Kemudian memberikan pencerahan. Di tempat saya, sampah itu bisa menjadi beasiswa misalnya begitu. Seperti dalam lingkup masyarakat kami. Dari pengumpulan sampah, pengumpulan kemasan-kemasan plastik, kita ceritakan bahwa itu bisa menjadi sumber hal yang lebih bermanfaat. Memberikan beasiswa, memberikan modal usaha, dan kemudian memberikan bantuan-bantuan sosial yang lain. Dan juga memberikan penyadaran mengenai bahaya kerusakan lingkungan. Ini dengan kemampuan bicara kita. Itulah bentuk tobat dalam bentuk verbal. Yang selanjutnya sikap. Sikap jangan sampai tidak peduli, harus peduli. Tidak boleh acuh tidak acuh terhadap kondisi lingkungan. Dan juga memberikan perhatian terhadap kondisi lingkungan yang semakin mengancam. Nah, ini sikap proaktif seperti ini juga mahal. Kita harus bisa melakukan. Serta mendukung gerakan-gerakan peduli lingkungan, melakukan kajian-kajian, dan kemudian mengangkat ke dalam forum-forum ilmiah misalnya, itu juga salah satu bentuk pentingnya sikap kepedulian. Tindakan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Melakukan apa saja yang berorientasi kepada kebersihan lingkungan dan penghijauan. Menanami semua titik yang masih kosong dengan tanaman-tanaman hijau supaya bisa menghasilkan oksigen yang cukup. Kemudian selalu melakukan aktivitas yang berkait dengan kebersihan lingkungan. Mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, ini saya rasa kebijakan regional, kebijakan daerah sudah mensupport ini. Jadi mari kita galakkan, jangan gunakan kantong plastik, karena plastik kalau terbuang ke tanah dia baru 500-an tahun baru akan hancur. Sementara kita sudah menjadi fosil, plastiknya masih bertahan. Itu mengerikan sekali. Nah, kalau kita orientasikan secara agama, bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini ke hadapan Allah? Kemudian yaitu menghemat kertas. Karena kita ketahui bahwa kertas itu diproduksi dari pulp. Pulp itu dihasilkan dari serbuk kayu. Sementara hutan itu fungsinya adalah sebagai paru-paru dunia. Ketika itu ditebangi, belum lagi illegal logging, bagaimana kita akan mewarisi bumi yang sehat itu kepada generasi berikutnya. Dan ini penting sekali untuk berbagai kelembagaan supaya melakukan penghematan kertas. Dalam era digital, saya rasa ini sangat suportif. Kemudian yang lain adalah menggunakan kantong permanen yang selalu disimpan dalam tas kita. Sehingga setiap waktu kita akan berbelanja, membutuhkan suatu wadah bawaan, kita sudah siap. Tidak membutuhkan kantong yang hanya sekali pakai. Dan juga kemudian menggunakan tumbler permanen untuk tempat minum kita. Sehingga kita tidak perlu membeli air minum dalam bentuk kemasan kecil-kecil yang wadahnya nanti langsung dibuang. Juga menggunakan box makanan yang permanen. Sehingga kalau sudah dipakai bisa dicuci, bisa dipakai lagi. Nah, ini saya rasa materi kita berkait dengan kebersihan lingkungan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada pemirsa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih adik-adik setelah mendengarkan pelajaran hari ini tentang menjaga kebersihan lingkungan? Ingat untuk selalu membuang sampah pada tempatnya ya. Baiklah, kita akan menuju kuis yang sudah ditunggu-tunggu oleh adik-adik semuanya. Kita akan mulai. Pertanyaan pertama adalah, berikut adalah wujud taubat yang dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan, kecuali A. Menjadi agen penjagaan lingkungan, B. Peduli terhadap persoalan kebersihan lingkungan, dan C. Tidak menyadari pentingnya kebersihan lingkungan. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Tindakan tobat dalam kebersihan lingkungan adalah A. Mengurangi penggunaan kantong plastik, B. Menghemat kertas,
Dan C, A dan B benar. Jawabannya bisa langsung ditulis di kolom komentar postingan banner tema hari ini. Postingannya berupa foto dengan ada tema syiar Madrasah Ramadan hari ini yang diunggah di Instagram @metrotv. Tapi jangan lupa di-follow dulu ya, karena untuk menentukan pemenangnya kalian juga harus follow IG dari Metro TV. Kita tunggu jawaban adik-adik sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan 2 orang dengan jawaban benar akan mendapatkan hadiah masing-masing Rp500.000. Untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam kuis sebelumnya, ini dia jawabannya yang benar. Dan inilah nama-nama pemenangnya. Selamat untuk adik-adik yang sudah menjawab dengan benar ya. Dan untuk pertanyaan kuis hari ini, adik-adik bisa dapatkan jawabannya esok hari. Dari materi pembahasan kali ini, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dalam Islam, kita bisa ambil kesimpulan, yaitu Allah menyukai kebersihan. Bersih itu wajib dilakukan, karena kebersihan sebagian dari iman, dan kebersihan lingkungan harus dijaga agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan kita semua. Saksikan terus syiar Madrasah Ramadan setiap hari Senin hingga Jumat selama bulan Ramadan setiap pukul 16.05 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.